Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida, saya dari mahasiswi Fakultas Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mencoba menjawab tugas dari ujian dari mata kuliah desain pembelajaran PAI. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu pengertian dari desain pembelajaran PAI. Nah, menurut saya desain itu adalah sebuah sketsa, sebuah rancangan, sebuah konsep atau sesuatu yang sudah telah disusun yang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kalau pembelajaran itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh antara murid dengan guru di dalam kelas dengan adanya sarana prasarana, dengan adanya guru, materi dan juga kelas. Dan yang pastinya sesuatu yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, kalau pendidikan agama Islam ini adalah usaha untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan seorang muslim dalam proses pembelajaran agama Islam. Nah, jadi kalau kita gabungkan antara desain pembelajaran pendidikan agama Islam itu adalah sesuatu yang disusun atau dirancang dalam proses pembelajaran, apalagi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang berurusan dengan agama, kita harus benar-benar serius menyusunnya. Nah, jadi maksudnya adalah desain pembelajaran PAI itu adalah proses penyusunan konsep dalam pembelajaran, mulai dari materi, mulai dari metode yang kita gunakan. Jadi ada beberapa metode yang digunakan. Nah, jadi itu supaya meningkatkan pembelajaran secara efektif di dalam kelas. Nah, baik. Lalu yang kedua ada beberapa landasan dari kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama itu adalah Al-Quran dan Hadis atau Sunnah. Nah, baik. Jadi Al-Quran dan Hadis itu adalah sumber hukum dalam Islam untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dalam menetapkan hukum Islam. Nah, lalu yang kedua adalah hadis. Jika tidak ada lagi yang kita temukan dalam Al-Quran, maka kita menggunakan sumber hukum dari hadis. Nah, lalu yang kedua ada landasan historis. Nah, landasan historis ini adalah landasan yang merupakan dari masa lampau, dari cerita masa lalu, seperti dari pengalaman, dari sejarah. Nah, baik, jadi yang ketiga ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini adalah landasan yang mempelajari tentang norma, artinya adalah norma atau nilai-nilai dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada landasan psikologi. Nah, ini psikologi yaitu membahas tentang kejiwaan manusia, mempelajari tentang jiwa dan juga karakteristik seorang siswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima adalah landasan filosofis, yaitu landasan yang mempelajari tentang ilmu dasar yang dibahas secara sistematis, terpadu dan juga logis. Maksudnya adalah secara sistematis itu secara tersusun, terencana, dan juga secara terpadu dan juga secara logis tuh, artinya yang secara masuk akal. Jadi semuanya sudah direncanakan. Oke, baik, lanjut kita yang ketiga, yaitu konsep desain perencanaan pembelajaran. Nah, balik lagi, konsep itu adalah sebuah susunan. Nah, jika kita melakukan sesuatu tidak adanya konsep, maka apa yang akan kita capai itu tidak akan tercapai dengan baik, apa yang kita tuju. Sama ketika dalam kita proses pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam proses pembelajaran tidak adanya konsep, jadi pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, jadi konsep desain pembelajaran PAI itu adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tujuan pembelajaran serta melalui langkah-langkah. Jadi semua itu ada langkah-langkahnya. Jadi konsep juga ada langkah-langkahnya, mulai dari bagaimana kita menyusun sistem pembelajaran, bagaimana kita menyampaikan materi, bagaimana kita menyampaikan metode yang baik dan benar, bagaimana kita menyesuaikan dengan beberapa murid, karena di dalam kelas itu berbeda-beda karakteristik dan juga sifat manusia, dan juga anak didik ini berbeda-beda cara memahami pembelajaran. Jadi bagaimana seorang guru bisa menciptakan konsep pembelajaran yang lebih baik supaya si murid itu bisa mengerti dan juga tidak menjadi salah paham. Artinya tidak
hanya satu murid yang paham, tapi semuanya. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu maksudnya yang keempat, pengertian inovasi pembelajaran PAI. Nah, inovasi pembelajaran PAI adalah, inovasi itu berasal dari kata innovation, dari bahasa Inggris. Nah, inovasi itu artinya Oke, baik, masuk kita ke yang keempat, yaitu pengertian inovasi pembelajaran PAI. Seperti yang kita ketahui bahwasanya inovasi itu adalah pembaharuan, dan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovation. Nah, pembaharuan itu adalah bagaimana caranya supaya yang sudah kita berikan kepada murid, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita sampaikan itu diperbaharui kembali. Supaya apa? Supaya yang sudah kita berikan itu bukan hanya sampai situ saja, tapi juga meningkat. Apa yang meningkat? Mulai dari pembelajaran, mulai dari pembentukan emosional, mulai dari peningkatan potensi peserta didik. Nah, semua itu harus diperbaharui. Nah, jadi yaitu bagaimana caranya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi. Nah, mulai dari penyampaian materi, kita harus memperbaharuinya karena mungkin ada beberapa guru yang belum terlalu memahami apa materi yang akan disampaikan. Nah, itu harus diperbaharui lagi, harus dilakukan lebih baik lagi supaya tujuan dari pembelajaran yang sebenarnya akan tercapai dengan baik. Nah, juga dari peserta didiknya juga harus diperhatikan, diperbaharui, mulai dari, karena kan setiap potensi anak didik itu berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya supaya semua sama rata, supaya semua diperbaharui untuk apa? Meningkatkan potensi peserta didik dan juga kemajuan dalam berpikir dan sistem pembelajaran berjalan dengan baik dan secara efektif. Nah, baik, masuk kita yang kelima, yaitu yang komponen desain, evaluasi, dan remedial. Dalam pembelajaran PAI itu adalah unsur perencanaan dalam suatu pembelajaran, di mana suatu komponen desain evaluasi sangat berguna dalam hal ini, sebab melalui evaluasi atau perbaikan yang tepat dapat menentukan keberhasilan dari suatu pembelajaran. Dan komponen desain remedial sangat berhubungan dengan perbaikan, misalnya mengulang kembali. Misalnya gini, ada seorang murid yang dia sangat sulit untuk memahami isi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, bagaimana caranya supaya si guru dapat berusaha dengan baik, yaitu melakukan evaluasi. Jadi dengan adanya evaluasi kita dapat mengetahui bagaimana potensi peserta didik, yang ada yang bisa cepat menerima atau memahami pembelajaran, ada juga yang lambat. Jadi kita bisa memperbaikinya dengan melakukan evaluasi atau perbaikan. Misalnya kita mengulang kembali pembelajaran. Nah, kita melibatkan siswa dan juga bantuan oleh guru. Nah, ketika siswa sudah kita suruh, kita libatkan dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan, maka ketika dia kurang memahami, si guru juga bisa menambahkan atau membantu agar supaya meningkatkan potensi peserta didik. Nah, jadi dengan adanya evaluasi dapat menambah wawasan dan juga meningkatkan potensi peserta didik agar dalam proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.